Oh, ini yang internetnya putus bukan saya ya? Halo? Afif? Afif dengar suara saya, Afif? Ya, Oh, saya pikir yang putus internet saya. Tadi ada pertanyaan ya yang dari Fajar, apa bedanya? Kebetulan teknik kelautan mulu nih ya, masih seputar teknik kelautan. Kalau teknik kelautan dan oceanografi bedanya teknik kelautan itu masih satu keluarga sama sipil. Jadi yang diurusin tuh bangunan. Kalau oceanografi tuh lebih ke ilmu apa ya? Ilmu pokoknya gitu, ilmu pokoknya. Kalau yang di teknik kelautan terapannya, kalau yang di oceanografi misalkan pelajari lingkungan fisik laut, bagaimana sih apa penjalaran tsunami, modelinnya seperti apa, pembentukan gelombang itu seperti apa. Kalau misalkan daerahnya seluas ini, anginnya sekencang ini bisa menghasilkan gelombang yang sebesar apa gitu. Nah, kalau yang di teknik lautan, gaya-gaya yang tadi itu diterapkan ke bangunan. Misalkan Fajar mau melindungi suatu kampung nelayan dari badai, dari terjangan gelombang. Nah, Fajar kan harus tahu dulu tuh gelombangnya setinggi apa. Itu yang beririsan dengan oceanografi. Baru nanti Fajar terapkan di desain bangunan perlindungan pantai buat kampung tersebut dengan gaya-gaya gelombang yang seperti itu butuh yang seperti apa dimensinya, bentuknya seperti apa, begitu Fajar. Gimana? Ada yang mau menambahi silakan loh Kak. Fajar kayak tertarik ya teknik kelautan ya. Gitu ya. Offshore kerjanya banyak sih duitnya ya. Nah iya, ada yang kalau tertarik di tengah laut, eh, banyak peluangnya. Banyak sekali lah kita FKSL, insya Allah semua jurusan ini kalau orientasinya kerja ya, itu menunggunya nggak lama. Lulus langsung kerja gitu. Meskipun pandemi-pandemi gini kayaknya nggak ada isu yang terlalu apa ya serius gitu untuk masalah pekerjaan. Masih karena pembangunan ya Bu ya, karena kita di Iya. pembangunan dianggap krusial, jadi nggak terlalu jatuh industrinya gitu. Betul. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi, bisa Ya, langsung ini. tanya aja secara langsung boleh, di kolom chat juga boleh kalau misalkan masih malu-malu nih, semua kakak-kakaknya bisa bantu jawab gitu kalau masih ada yang bingung gitu. Iya, kakak-kakaknya kalau jawaban saya salah nih atau Bu Yuni, Kak Yuni, kebiasaan. Apa, langsung aja kita ngobrol biasa kan ini. Ada siapa aja ya Kak Yuni ya di sini yang adik-adik SMA ini kayaknya ada Ola, Gracia. Aku Gracia bingung banget. Kylie, Gracia Kylie, terus ada Nahla ya? Boleh langsung tanya aja. Oh ini nih. Boleh nih Kak, ada dari Fajar lagi nih. Wah Fajar keren Ini nih. udah mulai kok dari jam Nih mau tahu nih. Dari Fajar, Kak, kalau belajar seputar kelautan, apakah nanti akan sampai menyelam ke dalam laut untuk observasi atau observasi yang seperti apa? Ayo, Kakak jawab seru nih. Iya, ayo Kak. Ini ada yang dari organisasi mahasiswa nih. Ada Kak ketua. Aditya, Kak Jeremy bantu, Kak. Iya, perkenalkan, saya Jeremy dari Teknik Kelautan. Ini mau coba jawab yang pertanyaan dari Fajar ya, coba nanti Kak Devi coba koreksi kalau ada yang keliru. Sebenarnya untuk menyelam sampai ke dalam laut itu nggak perlu ya. Jadi di Teknik Kelautan itu emang diajarin. Biasanya kan kita kalau menyelam itu untuk mencari batimetri ya, batimetri dari kedalaman lautnya itu kayak gimana. Itu tuh nanti diajarin pakai suatu alat lah. Jadi buat nge-scan ke bawahnya gitu. Jadi Kak, nggak, mau tanya dong, Kak. Batimetri apa ya, Kak? udah apa tuh Kak Devi, tolong. Itu ya garis-garis kedalamannya gitulah kira-kira. Kontur-kontur Terus, Kak? kedalaman gitu. Tapi nggak akan sampai menyelam gitu kok.
Dan kalau nggak bisa berenang juga jangan takut karena nggak disuruh berenang. Tuh, nggak usah harus berenang ya. Masuknya nggak ada persyaratan harus bisa berenang kan ya kalau ke teknik kelautan, Kak? Iya, Kak, nggak usah bisa berenang nggak apa-apa. Saya nggak bisa berenang. Terus ada pertanyaan lagi dari Gracia Kylie nih. Kak, aku mau tanya, dulu kakak yakin pilih FTSL tuh karena apa? Nah, siapa nih yang mau jawab? Mungkin kakak-kakak mahasiswa? Ya, yang dari Kak Reza nih, ada Kak Reza, ada Kak Yang bikin Dimas. yakin deh, apa nih? Tiga orang mahasiswa nih yang jawab biar agak banyak inputannya. Oh iya Kak, ini tuh masih ada giveaway kayak ya Kak Yuni ya? Lupa tadi nggak menyampaikan. Oh iya, giveaway-nya gimana tuh, Kak? Giveaway-nya nanti yang berkunjung ke booth ini bisa kalian bebas kreasinya entah foto layar atau bagaimana di-share ke IG story. Kalau nggak salah saya juga agak lupa di tag ke Instagramnya ITB dan FTSL ITB. Terus ajak 2 temen. Kalian kayaknya lebih jelasnya lihat ke Instagramnya FTSL ITB aja ya. Jadi ada hadiah menarik dari panitia. Ya, sorry maaf potong mumpung inget. Kenapa yakin ya? Yakin nggak sih milih FTSL atau kenapa milihnya FTSL ya? Nggak stay gitu ya yang terkenal di anak SMA. Ayo Kak Hana Maria nih dari Real gimana? Coba bantu jawab mungkin. Kakak-kakak dari HMS, kalau saya sih dulu, ini suara saya bisa didengar nggak ya? Bisa, Kak, bisa. Oh iya. Kalau saya sih dulu yang bikin yakin itu, gimana ya, saya emang dulu ambisinya emang masuk ITB sih, itu aja. Terus kayak yang saya pokoknya mau masuk jadi anak ITB aja gitu. Terus saya lihat, karena saya walaupun nggak jago, tapi saya kayaknya lebih suka fisika ya, dibanding yang kayak saya nggak tertarik IT dan saya nggak tertarik yang terlalu biologi gitu. Jadi ya FTSL menarik dan saya juga sering lihat di National Geographic itu megastructure, acara-acara megastructure gitu, saya seneng nontonnya gitu. Jadi ya udah pengen deh FTSL gitu, yakin gitu. Kalau mungkin dari kakak-kakak lain gitu gimana? Bisa share-share ada pengalaman lucu mungkin gimana cara memilih FTSL? Kak Nurul nih, Kak Nurul dari Teknik Lingkungan ya Kak? Iya Mbak Devi. Oh ya. Kak Nurul, kenapa Kak yakin? Kalau saya sendiri kan masuk ke FTSL-nya itu pas S2 ya, jurusan Teknik Lingkungan. Jadi karena emang S1 saya Teknik Lingkungan, jadi saya mengambil jurusan yang linear. Tapi awalnya tuh mengapa saya pilih jurusan Teknik Lingkungan itu karena setahu saya jurusan Teknik Lingkungan itu ya masih baru di Indonesia. Pertama kalinya di ITB itu ada, sedangkan di luar daerah lain itu masih kurang teknik lingkungan. Jadi untuk bekerjanya mungkin persaingannya lebih kecil seperti itu ya kalau dari saya. Ya. Gitu kali. Apakah Itu satu orang lagi kira-kira siapa dari gitu ya? Real. Real. Real ada ya Bu ya? Kak Hana ini dari Real. Ayo kakak share, adiknya pengen tahu nih adik-adiknya. Mungkin Ola masih meyakinkan hati ya untuk masuk FTSL ya? Galau pilih jurusan gitu ya?
pilih jurusan, pilih fakultas, kan masih TP ini awal-awal masih per fakultas. Atau mungkin keunggulan FTSL dibanding fakultas lain deh. Kita arogansi tuh di sini deh. Gitu. Ini kayaknya Kak Hana tadi mau jawab, Kak Yuni. Oh ya, Kak Hana, ayo Kak Hana. Kalau dulu aku kenapa pilih FTSL sebenarnya karena apa ya? Sebenarnya karena lingkungan sendiri sih. Kalau di daerahku tuh infrastruktur tuh masih kurang banget dan pemerintah daerah juga nggak fokus ke sana gitu. Dan itu jadi bahasan yang krusial di SMA aku dulu. Jadi ya udah aku masuk FTSL aja deh gitu. SMA-nya Kak Hana keren banget ya. Bisa pembahasannya itu loh, keren banget udah ke sana. Kakak-kakak dari teknik sipil nih belum ada nambahin nih mungkin. Boleh deh aku, Kak. Ya, boleh. Oke, kenalin ya, nama aku Iqbal dari teknik sipil. Sebelumnya mohon maaf nggak bisa on cam. Oke, sebenarnya yang bikin yakin masuk ke FTSL itu mungkin ceritanya cukup ini kali ya, cukup lucu. Jadi gara-gara dari SMA yang kurang bagus juga, terus jadinya akhirnya nyari-nyari yang passing grade-nya nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu rendah juga, jadi ambil yang tengah-tengah aja, makanya ambil FTSL. Tapi akhirnya pas udah deket-deket ke seleksinya, akhirnya yakin karena pas lihat-lihat di berita, oh ternyata semakin kesini makin banyak pembangunan nih, apalagi waktu itu kan awal-awal Pak Jokowi ya, jadi ini banget lah pembangunannya. Jadi akhirnya semakin yakin buat masuk di FTSL. Terus akhirnya milih teknik sipil. Gitu sih, Kak. Ya benar sih itu ya. Semenjak Pak Jokowi naik, ini jadi bahas agak melipir-melipir gitu ya. Semenjak Pak Jokowi naik tuh memang banyak banget pekerjaan untuk konstruksi dan infrastruktur gitu ya. Jadi kitanya juga seneng gitu ya. Gitu sih yang paling. Jadi karena emang Indonesia juga lagi masa pembangunan ya Kak Devi atau kakak-kakak lainnya ya. Iya betul. Atau bisa juga kalau sebetulnya saya tuh nggak suka bangunan-bangunan, tapi masuknya FTSL. Jadi saya lebih suka yang alami-alami, makanya justru kalau misalkan nggak suka, saya harus masuk dulu menurut saya ya harus masuk dulu, terus saya jadinya bisa tahu material apa aja, atau emangnya ngebangun harus pakai beton-beton gitu ya? Emang nggak bisa pakai bambu? Nah itu saya harus masuk dulu untuk tahu dan baru bisa membangun sesuatu yang sesuai dengan prinsip-prinsip saya gitu. Yang nggak suka bangunan juga bisa masuk ke situ sebetulnya kayak saya. Gitu. Lanjut kayaknya ya Kak. Boleh. Dari Ola nih untuk kakak-kakak. Kak, aku mau bertanya kembali, boleh? Di teknik sipil prakteknya apa saja dan bagaimana ya Kak kalau offline gitu? Nah mungkin kalau praktek mungkin dari saya bantu jawab dulu. Kalau praktek nih ya, kalau biasanya sih teknik sipil tuh ada dibagi menjadi kan teknik sipil tuh sebenarnya cukup luas. Jadi kita tuh ada 5 fokus utama ya. Fokus praktek membangun gedung, jembatan, terus ada juga yang mengatur lalu lintas, tapi bukan polisi ya, maksudnya mengatur pergerakan moda transportasi, terus ada juga yang tentang perkuatan tanah gitu, misalkan dari tanah, terus ada juga yang melipir juga overlap dengan air dan melipir dengan manajemen konstruksi, nah gitu. Jadi praktek-prakteknya sih kita luas. Kalau misalkan terutama yang paling terlihat mungkin pembangunan jalan, terus pembangunan gedung dan pembangunan jembatan gitu ya. Jadi kalau misalkan Ola tahu kan di Jawa juga kemarin pernah diresmiin kan itu tol yang sangat panjang, tol Jawa, itu juga hasil dari karya teknik sipil gitu praktek-prakteknya. Atau mungkin kakak-kakak
dari HMS yang udah KP kan ya, udah kerja praktek, mungkin bisa bantu jawab kakak-kakak teknik sipil dari HMS. Jadi HMS itu himpunan mahasiswa sipil, kan udah ada Sibades, ada kerja praktek. Oke, saya coba jawab ya, Bu ini. Terima kasih kesempatannya. Saya Alif dari HMS ITB, Teknik Sipil ITB. Mohon maaf sebelumnya belum bisa menyalakan kamera untuk sekarang. Cuman saya akan mencoba menjawab pertanyaan Ola. Terima kasih Ola atas pertanyaannya. Tadi mungkin sudah dijelaskan juga banyak proyek-proyek sebenarnya ya. Kita berkontribusi atau kita terjun di sana gitulah. Misalkan kalau dipraktekkan biasanya kita hanya sebagai observasi aja gitu, misalkan melihat berjalannya proyek seperti apa. Tapi juga terkadang kita juga mendapat tugas kayak kita meredesain suatu struktur atau suatu fasilitas tertentu, kurang lebih yang kita lakukan ketika kerja praktek seperti itu. Cuman mungkin juga selain itu kan sudah di tingkat 3 mau ke 4 gitu ya. Cuman kalau di tingkat-tingkat sebelumnya itu tingkat 2 terutama, tingkat 2 dan tingkat 3 itu di perkuliahan pun kita juga sering melakukan praktek atau dalam bentuk praktikum mungkin ya. Itu ada praktikum rekayasa bahan, kemudian praktikum jalan, mekanika fluida, yang kemudian ada praktikum tentang tanah gitu. Nah itu nanti selain teori kita juga belajar praktek-prakteknya dan kurang lebih nanti itu sangat aplikatif gitu buat kerja praktek atau di lapangannya langsung. Kurang lebih gitu. Terima kasih. Makasih Kak Alif. Ola mungkin cukup jelas atau mungkin ada pertanyaan lagi, boleh di pertanyaan lanjutan lagi di chat. Terus kita ke pertanyaan berikutnya dulu aja ya. Dari Fajar lagi nih, Fajar. Kak, di prospek kerja lanjutan dari FTSL, apakah akan menjalin hubungan komunikasi dan kerjasama dengan orang-orang luar negeri yang mengharuskan lancar komunikasi English? Kakak-kakak mungkin bantu jawab, Kak Nurul atau Kak Afif atau Kak Devi. Tergantung ya Kak ya, tergantung minatnya kita di mana. Misalkan saya dulu malah ke daerah-daerah, itu yang harus lancar bukan bahasa Inggrisnya, malah bahasa daerahnya gitu. Nah, kalau yang berminat kalau di teknik kelautan misalkan di perusahaan oil and gas, ya tentu itu harus bahasa Inggris. Karena orang-orangnya ya bahasa Inggris semua kalau misalkan di perusahaan-perusahaan internasional ya. Jadi kembali lagi ke kita minatnya di mana. Banyak sekali pilihan, jadi itu kembali lagi ke kita. Maksudnya bukan pilihan anak-anak FTSL tuh nggak terbatas di cuma jadi PNS aja misalkan. Nggak kayak gitu, banyak sekali potensi-potensi pekerjaan, tinggal kitanya yang memutuskan gitu. Gimana Kak? Bener nggak nih saya ngomong? Benar-benar tergantung kliennya siapa. Jadi kan kita sebagai penyedia jasa ya kita tuh. Jadi kita tergantung kliennya orang Inggris kita ngomong bahasa Inggris, kliennya orang Jawa kita coba bisa bahasa Jawa gitu ya, gitu. Gitu sih. Jadi kalau ya kita kayak misalkan kita hubungan sama klien dari Jepang gitu, oh ya kita ngomongnya kalau bisa selip-selipin bahasa Jepang gitu. Tuh, pengalaman kerjanya Kak Yuni mungkin pernah setelah lulus kerja di mana, terus bekerja samanya dengan orang-orang seperti apa gitu ya Kak ya? Kalau saya sih kebanyakan ya orang Indonesia aja ya gitu. Cuman ya ada sih sama orang Jepang juga ya tapi orang Jepang juga bahasa Inggrisnya nggak bagus-bagus banget. Jadi saya pede-pede aja juga, bahasa Inggris saya nggak terlalu bagus juga gitu. Jadi kayak yaudah kita sama-sama jelek lah bahasa Inggrisnya, jadi ngomong aja lah. Yang penting ngerti gitu, dan yang penting kita sama-sama bisa ngitung fisika, matematika, dan konsep-konsep teknik sipil gitu. Kalau dari saya gitu sih. Lepas dari komunikasi, mungkin di pelajaran ya, di perkuliahan, ada juga beberapa mata kuliah yang menggunakan bahasa Inggris karena ada beberapa mahasiswa internasional. Misalkan di teknik kelautan itu kadang ada 1 atau 2 mahasiswa internasional. Nanti dosennya bertanya dulu ke
peserta kuliah apakah nyaman kalau misalkan saya menyampaikan menggunakan bahasa Inggris gitu. Tapi bahasa Inggrisnya nggak susah sih. Kalau memang kendalanya di bahasa Inggris ya, jangan khawatir karena di ITB umumnya itu nggak semuanya berasal dari orang-orang yang beruntung punya akses ke bahasa Inggris tuh kota banget gitulah menurut saya ya, modern kota banget. Jadi kurang nggak gitu ya. Tapi sekarang mungkin udah beda ya trennya, anak-anak sekarang meskipun di desa kan bahasa Inggrisnya juga udah jago-jago. Dan di tahap tingkat 1, tahap persiapan bersama juga belajar bahasa Inggris kan Kak ya? Betul, Nah, iya. ada Nanti dibagi lagi ya bahasa Inggris di tahap 1 itu ada beberapa kelas kalau nggak salah, tolong di-fresh-kan nih ingatan saya dari kakak-kakak mahasiswa. Nanti kalau yang jago itu masuk kelas presentasi kalau nggak salah. Nah, kalau writing ya. Kalau saya masuknya kayak nggak jago dulu, reading kalau nggak salah. Nah, jadi yang kurang-kurang jago bahasa Inggris nih dimasukkan ke satu kelas, satu jenis kelas, nanti disesuaikan dosen-dosen yang TPB yang mengulang bahasa Inggris itu akan menyesuaikan materinya. Kalau yang jago ya beda lagi gitu. Gitu Fajar ya. Nggak usah takut Fajar, kayak nggak semua jago bahasa Inggris kok di ITB. Mungkin yang baru datang nih, boleh banget nih, ini kakak-kakak di sini udah pada pengen banget nih jawab-jawab pertanyaan. Mungkin bisa langsung tanya secara langsung atau lewat via chat nih, boleh. Beruntungnya pandemi gini siapapun bisa masuk ya Kak ya. Kalau dulu kan menunggu ada roadshow PTN ke sekolah masing-masing. Kalau sekarang tinggal pilih aja maunya di mana, dan itu kerennya lagi bisa langsung ngobrol dengan orang-orang yang ada di dalamnya, nggak terbatas dari alumni SMA-nya sendiri gitu. Nih dari Fajar nih, sip, kuliah itu dibawa enjoy ya Kak, benar. Kuliah tuh saatnya membuat kenangan-kenangan gitu. Baik secara akademik atau non akademik gitu. Atau bisa masuk ke himpunan-himpunan juga nih. Oh, ini mungkin kakak-kakak dari himpunan nih mau ngejelasin mungkin ya, dari himpunan tuh ngapain aja sih? Itu kan kenangan-kenangan terbesar tuh biasanya dari himpunan sih kalau saya dulu ya. Betul, himpunan, unit tuh ekskul. Kalau yang suka nari-nari ada, suka silat ada, lukis, nyanyi, semuanya ada lah. Yang himpunan ngapain ya Kak ya kalau himpunan tuh? OSIS-nya jurusan. Coba kakak-kakak dari himpunan nih boleh nih bantu jawab. Malu nih kakak-kakak himpunan ini. Saya coba bantu jawab lagi, Kak. Boleh. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin juga menjelaskan secara umum, kalau di dunia kemahasiswaan itu kan sebentar lagi teman-teman ini juga jadi mahasiswa ya. Jadi nanti di dunia kemahasiswaan, kalau kita nyebutnya itu banyak gitu organisasi kemahasiswaan ataupun kepanitiaan yang bisa kita ikuti gitu. Nah, itu kan salah satu tujuan pendidikan tinggi kan juga untuk mengembangkan diri gitu loh. Dan nanti itu banyak wadah-wadah yang akan disediakan di dunia kemahasiswaan gitu. Dan itu kalau boleh dikatakan tuh nggak ada berhentinya gitu. Kepanitiaan satu tuh belum selesai, kadang udah timbul kepanitiaan lain ataupun dan seterusnya gitulah. Nah, nanti akan dikenalkan kurang lebih ada dua organisasi kemahasiswaan. Kalau yang berbasis minat dan bakat gitu biasanya ada di UKM, unit kegiatan mahasiswa, atau yang biasanya kalau di SMA itu namanya ekskul mungkin ya. Itu kan kalau misalkan suka olahraga atau seni gitu biasanya ada kelompoknya. Nah, tapi nanti kalau di jurusan itu nanti akan masuk ke himpunan mahasiswa jurusan gitu. Tiap-tiap jurusan itu di ITB memiliki himpunannya masing-masing. Nah, kita tuh ngapain aja sebenarnya di himpunan? Di himpunan kita juga tetap
untuk berusaha membantu mahasiswa itu untuk mengembangkan dirinya. Kalau misalkan kita bicara soal keprofesian atau keilmuannya, contoh di teknik sipil, saya dari HMS Teknik Sipil, kadang dosen itu menjelaskan teorinya, kemudian biasanya ada diberikan tugas oleh dosen. Nah, biasanya himpunan di sini mengambil peran untuk memberikan misalkan pelatihan software untuk mahasiswa ataupun menyiapkan membantu akademik mahasiswa gitu. Terus juga kalau misalkan mahasiswa itu ingin ikut lomba gitu, nah kita juga himpunan itu membantu memfasilitasi. Kadang-kadang membantu mendaftarkan, mengurusi pendaftarannya ataupun memberikan pelatihan untuk presentasi kepada juri gitu, itu juga banyak kita lakukan. Kemudian kalau misalkan kita mahasiswa itu kan dikenal dengan apa ya, idealismenya gitu. Nah, kita di himpunan juga menyediakan wadah-wadah untuk berdiskusi, mengkaji sesuatu, mengkaji isu-isu yang sedang hangat di isu-isu baik di level daerah maupun level-level nasional. Nanti dari situ kita mahasiswa itu bisa apa sih? Nah, biasanya itu yang banyak kita lakukan. Jadi selain di akademik, ya tentu akademik penting ya yang kita kejar. Itu kan akademik, cuman untuk mengembangkan diri salah satunya juga dengan mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan. Kurang lebih kayak gitu, Kak. Terima kasih. Wah, keren banget tuh dari Kak Alif tuh. Jadi itu tuh kayak wadah implementasinya gitu ya, Kak ya? Betul, Kak. Nah, Betul. mungkin ya nanti bakal seru sih jadi mahasiswa itu. Jadi kalau mahasiswa itu nanti selain akademik juga punya banyak diberikan wadah-wadah oleh ITB untuk mengaktualisasi diri gitu. Terus ada pertanyaan lagi nih dari Fajar. Kakak di teknik kimia itu apakah lebih banyak pengaplikasian dari pelajaran math and physics dibanding kimia? Gimana tuh? Di teknik kimia kita kurang tahu ya, Kak ya? Iya, betul. Mungkin di boot teknik kimia ini Fajar, kalau tentang teknik kimia. Sebenarnya kita sih tahu gambaran umumnya, cuma karena bukan bidangnya, salah gitu ngomongnya ya. Jadi mungkin di booth-nya FTI ya, Fakultas Teknik Industri. Betul, di FTI. Dulu saya pengen masuk situ sih. Jadi baca-baca juga di web. Dulu mah nggak ada web, selebaran gitu. Selebaran. Kalau sekarang Fajar bisa dengan mudah tanya ke kakak-kakak teknik kimia, masuk ke booth-nya teknik kimia. Terus Sanitia ya? Sanitia. Lanjut ke pertanyaannya Sanitia. Ya, Sanitia. Mungkin dari Sanitia Pralambang nih, Kak, bekal apa yang harus disiapkan oleh calon mahasiswa sebelum masuk FTSL? Gitu. Gimana Kak Devi atau Kak Afif? Saya coba jawab deh. Boleh. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afif dari Prodi Teknik dan Pengelolaan Sumber Daya Air. Sebenarnya kalau misalnya ditanya bakal apa yang harus disiapkan oleh calon mahasiswa sebelum masuk FTSL itu mungkin bekal ilmu pengetahuan tentang ini ya, tentang matematika dan fisika, dan keinginan yang kuat juga itu bisa jadi bekal. Terus juga mungkin bekal ini rasa ingin bertanya gitu, karena biasanya di FTSL itu kalau misalnya kita malu bertanya itu pasti sesat di jalan. Mungkin dari kakak-kakak lain ada yang mau bantu jawab lagi, bekal apa sih dulu, ngapain aja sih biar bisa masuk FTSL tuh apa aja sih usaha yang dilakukan gitu misal? Belajar ya. Sebenarnya masuk apa aja sih, masuk FTSL, masuk yang lain-lain ya bekalnya sama aja, belajar. Saya agak-agak lupa pesinggirit gitu ya Kak ya, ininya mengukur kemampuan diri dengan indikator passing grade gitu. Saya agak lupa sih passing grade-nya FTSL berapa, FTI kayak gitu berapa. Tapi sebetulnya upayanya sama semuanya ya. Belajar kan soal-soalnya sama juga ya.
Atau sekarang itu ada yang langsung dari rapot ya, apa namanya? SNMPTN kah? SNMPTN Nah, undangan ya. itu kurang paham juga ya, ada di bootnya PMB itu penerimaan mahasiswa baru. Cuma kalau pengalaman yang tua-tua nih dulu ya sama aja, soal-soal yang dipelajari sama gitu. Tapi kalau ketika masuk FTSL-nya sendiri atau masuk kuliahnya sendiri, menurut saya yang paling dibutuhkan ketangguhan gitu dan fleksibilitas. Gimana kita manage waktu, manage emosi, keuangan gitu. Lebih ke sana sih kalau saya. Kalau pelajaran mah bisa asalkan masuk, dengerin, ngerjain tugas, pasti nanti bagus nilainya. Nggak ada yang nggak bisa dipelajarin. Gitu. Oh gitu. Makasih nih Kak Devi dan Kak Afif. Mungkin kakak-kakak mahasiswa yang lain juga mungkin mau ada tambahan? Selamat datang juga ke adik-adik yang baru datang. Silahkan bertanya, boleh langsung atau melalui chat. Ya, tapi itu tadi ya, kita kan usahanya mah belajar gitu. Cuman kalau misalkan yang ngerasa saya kurang pinter nih matematika sama fisika atau gimana-gimana, nggak usah takut gitu. Jadi emang di ITB tuh emang wadah untuk beradaptasi diri kok gitu. Karena di sekeliling kita juga orang-orangnya orang-orang yang wow. Jadi kita juga pasti akan ikutan pengen wow gitu. Tenang aja, santai. Gitu. Ya, dan mental mahasiswa harus beda sih ya sama mental siswa ya. Belajar sendiri soalnya nggak diurusin dosen kayak dulu guru kan di manja-manja gitu kita. Ini Kak, ada lagi Kak. Fajar Kak. Oh iya, Fajar semangat banget Fajar. Fajar hebat nih Fajar. Iya, betul. Saat sudah masuk dunia perkuliahan, apakah pernah merasa bingung dan kacau dalam memanajemen waktu? Lalu apa ada tips-tips cerdik memanage waktu, emosi, dan keuangan? Nah, yang masih jadi mahasiswa nih. Mahasiswa yang masih mahasiswa, kita sih udah lumayan lupa ya Kak ya? Ini juga mungkin ya, tantangannya tuh beda kayaknya. Kalau dulu tuh kayak godaan kafe-kafe nongkrong gitu jarang ya. Terus Instagram belum ada. Nah, beda tantangannya sama anak-anak sekarang. Yang bisa jawab ini mestinya kakak-kakak mahasiswa. Silakan Kak. Ayo Kak. Kakak siapa ya Kak? Ditunjuk nih kayaknya nih, masih maunya ditunjuk. Tadi Kak Afif sudah relawan sama Kak Ali ya? Tadi. Ayo Kak bantu nih Kak, adiknya pengen tips and trick berhasil sampai tingkat akhir gitu ya. Kalau di ITB tuh apa sih guyonannya tuh jangan sampai lulus dari gerbang depan apa gimana ya? Karena kita wisudanya dari belakang, ada namanya sabuga. Ya jadi jokes-nya itu kan, jadi kalau lulus dengan normal itu dari namanya Sasana Budaya Ganesha ya, itu kayak auditoriumnya ITB gitu. Sedangkan kalau lulus yang istilahnya di DO gitu, nah itu dari gedung rektorat tuh yang di Taman Sari ya. Nah itu kita jokes-nya sih ya kalau bisa, ada 3 jalurnya ya Kak ya, 3 jalur keluar dari ITB. Aku lupa. 3 jalur keluar dari ITB, lewat Rumah Sakit Boromeus. Iya. Lewat gedung rektorat sama lewat gedung Sabuga gitu. Iya. Kita sih pengennya semua lewat gedung Sabuga gitu. Tapi permasalahannya ya satu yang pengen saya ini sih bilang ke adik-adik SMA, jangan khawatir tentang keuangan. Jadi di ITB itu nggak ada istilahnya anak di DO karena masalah uang. Pasti ada jalan keluarnya. Ngomong aja, yang penting kamu jangan simpen masalah kamu sendiri gitu. Sharing. Nah, itu makanya gunanya himpunan atau organisasi-organisasi mahasiswa di kampus. Jadi kamu ada temennya. Banyak kasusnya yang
DO atau nggak selesai kuliahnya itu ya karena dia pendiam sendiri, dia ada masalah apa kita nggak tahu, nggak bisa bantu. Padahal kalau misalkan sharing, insya Allah lah semua akan jadi lebih ringan. Tadi ngomongin apa sih pertanyaannya? Itu tips-tipsnya dari kakak-kakak mahasiswa nih, kakak iya, mahasiswa betul. Malu-malu juga nih gitu. Ayo Kak, bantu Kak. Ya, aku coba bantu jawab kan. Nah, ini Jeremy, silakan. Sebenarnya kalau seandainya merasa bingung itu paling rasanya waktu tingkat 1 ya, itu kan baru masuk tuh, baru beradaptasi banget kan. Nah, yang paling kerasa itu waktu memanage waktu, karena waktu tingkat 1 itu kita pengennya tuh bawaannya tuh mau aktif, terus rasanya aktif. Kan baru masuk tuh ada unit, kalau nggak salah unit tuh, dulu aku pernah kenal teman aku ada yang daftar sampai 5 unit, 6 unit, kan itu kan cukup menyita waktu ya. Tapi balik lagi prioritas utama kita ke ITB kan buat kuliah. Jadi kalau tips dari aku akademik itu tetap nomor 1. Kalau mungkin rasanya di akademik ini rasanya kurang, ya udah kejar dulu aja akademiknya gitu. Yang bagian akademiknya itu bisa dikejar di tingkat 2 misalkan. Tingkat 2 kan kita bakal berhimpun lagi di situ kan. Jadi masih bisa aktifannya masih bisa dikejar di sana. Terus biasanya tools yang dipakai itu skala prioritas. Jadi emang harus diatur dulu prioritasnya apa-apa dulu, mana yang penting dan mendesak, yang penting tapi tidak mendesak, ya semacam itulah. Nanti pas masuk juga diajarin kok, ada di SSDK, strategi sukses di kampus itu diajarin juga waktu masuk kuliah. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke, makasih Kak Jeremy. Terus mungkin ada lagi yang mau nambahin? Untuk yang baru masuk boleh banget ya nanya di chat atau nanya langsung gitu tentang seputar FTSL. Ya Kak, coba mau nambahin Kak. Boleh. Makasih Kak Gifty. Ayo lanjut ke Kak Gifty, boleh. Ya, jadi setuju Kak sama yang Kak Jeremy bilang. Nah sebenarnya di sini yang perlu lihat lagi ya, kamu tuh tipenya kayak gimana Fajar gitu. Tipenya apa yang kalau mau belajar harus benar-benar butuh waktu banyak, atau kamu bisa manfaatin waktu sekecil mungkin supaya kamu ada rasa tekanan-tekanan gitu, supaya kamu lebih niat gitu belajar. Kadang-kadang ada juga orang yang harus sibuk dulu baru dia bisa benar-benar manage waktunya dengan baik gitu. Yang penting sih sebenarnya kalau lagi ngejalanin satu hal gitu ya, jangan sampai kepikiran sama hal-hal lain gitu. Misalnya kalau di kelas nih, kamu lagi ikut kepanitiaan apa atau kamu lagi lomba gitu misalnya, jangan sampai kamu kepikiran lomba kamu tuh di dalam kelas ini, nanti bisa kacau si kelasnya. Jadi kamu malah nggak dapat dua-duanya. Nah jadi sediain waktu buat mikir lomba gitu. Terus kalau emosi sih sebenarnya kamu harus tahu ini sih ya, kalau menurut aku ya, harus tahu cara kamu biar deal with your emotions itu kayak gimana gitu. Gimana kamu kalau misalnya sedih kamu harus gimana gitu. Kalau misalnya kamu lagi pengen nangis ya nangis aja. Kalau misalnya kamu lagi senang-senang ya nikmatin aja gitu kan. Itu natural gitu. Jadi jangan ditolak. Nah kalau keuangan sebenarnya nggak ada yang gimana-gimana. Paling jangan ini ya. Paling tahu prioritas aja. Kalau makan sehari-hari itu kan udah pasti tuh. Jadi jangan sampai dikorbankan. Jangan sampai kamu jadi tipes kalau kamu sering ke kafe terus nggak makan gitu. Nah paling kalau misalnya yang bisa dipakai sih paling ini ya, kamu dicatat aja pengeluarannya gimana, terus habis itu sisa budgetnya segimana, jadi bisa diukur-ukur juga. Paling gitu sih, semangat kalau misalnya kamu masih ITB. Kalau Kak Gifty sebenarnya tipenya yang gimana sih tipe belajarnya SKS atau gimana? SKS itu sistem kebutuhan alam kan ya? Ya, kalau aku sih sebenarnya ya seringnya SKS sih Kak. Terus gimana caranya biar SKS tuh nggak buruk banget ya yang tadi Kak. Kalau di kelas tuh merhatiin dan misalnya kalau bisa nyatet supaya yang diajarin sama dosen tuh langsung masuk semua gitu. Jadi meskipun nggak diulang gitu ya, meskipun nggak diulang-ulang banget, itu masih bisa nyantol sampai ke hari ujian atau sampai long lasting gitu. Sampai sekarang juga masih nyantol gitu pelajarannya gitu.
Sama ya berarti ya, saya juga gitu kan, saya juga tipe SKS ya, sistem kebut. Kadang sistem kebut sejam gitu kan. Jadi pokoknya tuh kalau emang tipenya tahu yang baru terpacu kalau udah besoknya deadline, ya kitanya berarti di kelas harus ketika keluar kelas kita sudah paham pelajaran gitu harusnya. Jadi kita harus fokus di kelas gitu, karena biar yang di sistem kebutin nggak terlalu banyak gitu. Gitu kan kayak. Terus ada lagi pertanyaan nih dari Firdan Rizky. Dari Sanitia Pralambang dulu nih. Kak, bedanya apa kuliah di kampus Ganesha dan Jatinangor gitu? Mungkin dijelasin dulu bentar kali ya. Apa aja sih yang di Jatinangor, jurusan apa aja sih yang Jatinangor dan di Ganesha. Jadi kalau misalkan di Ganesha itu yang biasanya stay di Ganesha adalah jurusan teknik sipil, lingkungan, dan kelautan ya. Sedangkan kalau misalkan untuk yang di Jatinangor itu adalah prodi-prodi baru, jadi teknik dan pengelolaan sumber daya air dan rekayasa infrastruktur lingkungan gitu. Nah kalau misalkan untuk bedanya apa sih? Bedanya mungkin dari Kak Afif di Jatinangor kan ya? Bisa dijelasin gitu ya? Oke, baik. Kenalin lagi, nama aku Afif. Aku dari prodi teknik dan pengelolaan sumber daya air. Nah, aku sama beberapa teman-teman di sini yang sama-sama dari TPSDA, dari Rail, terus singkatan jurusan ya. Ini sama-sama mengalami dua lokasi kampus yang berbeda gitu. Kayak tingkat satunya kita bareng-bareng kan sama teman-teman yang kampus Ganesha juga, kuliahnya di Ganesha di Bandung. Terus pas tingkat 2 sampai tingkat 3 sampai tingkat 4 itu kita pindah ke Jatinangor gitu kan. Nah, sebenarnya hal-hal yang jadi pembeda itu adalah kalau tiap kampus itu punya kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Kalau misalnya contohnya di Ganesha gitu, kita kampusnya cenderung atau relatif sempit, dan itu mungkin buat orang yang suka belajar agak kurang suka karena sering terganggu sama kegiatan-kegiatan yang di situ gitu. Tapi kalau misalnya di kampus yang Jatinangor itu kan kampusnya relatif sedikit lebih luas, dan sehingga kalau misalnya orang-orang itu suka belajar, itu nyaman banget kalau di Jatinangor gitu, karena tidak terganggu dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Terus juga kalau misalnya di kampus yang di Ganesha, kegiatan-kegiatan UKM terpusat di Ganesha, dan itu ramai lah ya, bisa dikatakan ramai dengan kegiatan-kegiatan unit kegiatan mahasiswa gitu, atau ekskul kalau di SMA. Tapi kalau misalnya di Jatinangor, unit-unit atau ekskul-ekskulnya yang ada itu masih sebatas kegiatan pendidikan dan olahraga gitu, masih belum seramai yang di Ganesha, jadi cenderung lebih sepi gitu. Terus kalau misalnya di Ganesha itu kan sekitarnya itu lingkungan yang indah kayak kebun binatang, terus ada Sabuga dan Babakan Siliwangi itu yang di belakang. Mungkin bisa lebih, kalau misalnya mahasiswanya mau liburan itu bisa menikmati alam di situ gitu, di luar kampus. Tapi kalau di Jatinangor itu di dalam kampusnya itu udah ada hutan, ada danau juga, jadi kita bisa menikmati alam juga di dalam kampus. Terus kalau misalnya di Jatinangor itu, di sekitar kampus Jatinangor ada kampus-kampus lain ya, kayak Unpad, ada Institut Koperasi Indonesia atau IKOPIN, ada IPDN juga. Jadi kita kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari kampus lain juga bisa kalau di Jatinangor gitu kan. Misalnya ngobrol-ngobrol, kan beda kampus, beda budaya bisa ya. Jadi ya ngobrol-ngobrol segala macam lah, kita diskusi seru-seruan. Bahkan kita juga sempat ada kegiatan-kegiatan yang mengundang kampus-kampus lain gitu. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan dari jurusan Rail dan TPSDA lain. Seru banget ternyata di Jatinangor ya. Saya pengen main. Pengen di dalamnya udah bisa main ya di sana.
Ya seru sih kalau di Jatinangor, kayak banyak hutan dan banyak air-air gitu. Jadi, Masuk ke kampusnya boleh bawa motor? oh iya, kalau misalnya itu tambahan ya, makasih Bu Devi. Kalau di Ganesha tuh motor harus disimpan di parkiran, jadi kita nggak bisa keliling pakai motor ke kampus. Tapi kan itu konsekuensi dari kampus yang relatif lebih sempit ya, kita tinggal jalan aja gitu, jalan ke gedung sebelah. Tapi kalau misalnya di Jatinangor itu iya, karena luas itu dan banyak hutannya gitu, jadi kita diperbolehkan bawa motor ke dalam gitu. Dan ya ada konsekuensinya gitu. Ya, Terima seru. kasih. Makasih ya Kak Afif infonya. Saya jadi tahu juga. Mungkin ada yang mau Oke, menambahkan teman-teman yang lain? ada yang mau menambahkan mungkin? Cukup Kak Sanitia? Masih ada lagi nih Kak di bawah. Oke, kita lanjut dulu kali ya. Dari Firdan Rizky. Kak, kalau udah penjurusan, tapi misalnya nggak dapat jurusan yang diinginkan, tapi masih kekeh gitu sama jurusan yang diinginkan, itu solusinya gimana ya? Gitu. Mungkin ada yang bisa bantu jawab? Kalau saya sih dulu ya, saya sih ada teman seangkatan saya. Jadi dulu itu dia masuknya kan sama saya teknik sipil, tapi ternyata dia tuh mau jurusan lain gitu. Nah itu jurusan apa ya waktu itu lupa deh. Itu bisa kalau nggak salah sih bisa ini, tapi nggak tahu kalau sekarang ya, mungkin harus dicek lagi gitu ke sistem terbaru. Tapi ada yang mau ngubah gitu. Jadi dia harus kuliah dulu, masuk di jurusan itu selama setahun, dan IPK-nya tuh harus bagus gitu, harus 3,5 deh kalau nggak salah. Nah, kemudian setelah 3,5 itu, kemudian dia bisa mengajukan perpindahan jurusan ke jurusan yang diinginkan, dan itu pun kalau diperbolehkan oleh jurusan yang akan dituju dan jurusan yang akan ditinggalkan gitu. Sebenarnya ada, cuman mungkin agak banyak prosesnya, agak banyak yang harus dipersyaratkan gitu. Cuman sih kalau saran saya sih, kan kita juga milihnya kan gimana ya? Apalagi kalau misalkan masuk FTSL gitu, kita kan sebenarnya ilmunya mirip-mirip ya kayak banyak yang overlap, sehingga kan dan ketika kita pilih pilihan 1, 2, 3, misalnya kita masuknya pilihan 2 juga sebenarnya bagus-bagus aja semua jurusannya Kak ya. Gimana Kak Devi atau Kak? Iya betul. Ada serunya masing-masing lah. Saya nggak nggak tahu sih, tapi tiap orang beda ya. Kalau misal saya memang dulu teknik lautan pilihan pertama. Teman-teman saya ada yang bukan pilihan pertama, tapi ketika dijalani mereka justru udah seru aja di dalamnya. Jadi yang malas-malas ngurus perpindahan seperti yang tadi dijelaskan Kak Yuni gitu, ketika dijalani ya mereka seru dan bersyukur juga di dalamnya gitu. Jadi enjoy aja, mungkin emang itu jalan takdirnya gitu ya. Bener. Ya gitu Firdan Rizky, atau mungkin ada yang mau menambahkan yang lain? Firdan Rizky, apakah cukup jelas gitu? Atau mau tanya lagi, silakan langsung tanya aja, cecer aja pertanyaan kita gitu. Kita udah siap jawab nih semuanya. Iya, mau langsung juga nggak apa-apa tanpa chat. Lanjut dulu kayaknya ya Kak Yuni ya. Boleh, lanjut lagi nih ke Fajar nih yang keren. Untuk kakak-kakak teknik lingkungan nih, kakak-kakak teknik lingkungan, hal sesuatu apa yang diminati dan ilmu yang diajarin sehingga berminat dan tertarik ke teknik lingkungan gitu. Ayo kakak-kakak teknik lingkungan nih. Ya Kak, paling saya jawab juga boleh. Kak Gifty. Ya, makasih Fajar. Keren banget nih udah nanya kayak gitu. Dan sebenarnya secara umum kan TL tuh ini ya mengolah limbah gitu ya sebenarnya. Mulai dari limbah padat, cair sama udara. Nah sebenarnya kenapa aku tertarik dulunya tuh karena
keilmuannya tuh dekat gitu. Kalau kita belajar teknik lingkungan tuh kita langsung bisa ngebantu teman-teman yang di sekitar kita gitu sih sebenarnya, masyarakat atau siapa tangga-tangga gitulah kita gitu misalnya. Contohnya kemarin tuh di rumahku hampir kebanjiran kan, terus habis itu pakai cara sederhana aja kayak yang udah diajarin di TL tuh aku langsung kepikiran buat lakuin sesuatu yang gampang gitu, misalnya paving blocknya diangkat gitu biar resapannya semakin banyak, jadi banjirnya udah nggak lama gitu kan. Contoh-contoh kayak gitu. Nah dulu tuh sebenarnya aku tertarik sama pengolahan limbah udara sih gitu. Jadi asap-asap pabrik tuh misalnya kenapa ini coklat, kenapa ini hitam gitu kan. Terus ternyata bisa loh caranya ini nggak hitam gitu. Ya udah belajar di situ. Tapi lama-kelamaan aku jadi tertarik sama limbah cair juga. Kalau di sungai itu kan kadang-kadang bau, kadang-kadang banyak sampah, kadang-kadang kayak masih coklat gitu. Nah itu kita belajar juga di situ gimana caranya gitu. Nah sebenarnya kita tuh nggak cuman kita tuh nggak cuman belajar tentang industrial gitu. Sebenarnya kita juga belajar hal-hal yang lebih ke social science gitu. Lebih pendekatannya itu sama masyarakat sosial gitu. Contohnya kayak misalnya di HMTL tuh himpunannya teknik lingkungan itu ke masyarakat desa, dan sebenarnya masalahnya banyak tuh. Ada yang mulai airnya buat mandi tuh kotor gitu ya, supaya gatel-gatel gitu, masyarakatnya gatel-gatel, itu masalah pertama. Yang kedua, sampahnya masih dibakar, dan banyak banget masalahnya gitu. Dan warga-warga juga kayak ngerasa gimana nih Dek, caranya buat biar ini nggak ini lagi dan segala macam. Nah kita juga bisa kasih konsultasi ke mereka juga gitu. Jadi cocok banget buat kamu kalau misalnya kamu tertarik sama kalau soal bangunannya sih sebenarnya nggak terlalu banyak ya, maksudnya kita nggak belajar konstruksi secara detail atau gimana, tapi kita belajar konsep gambarnya aja gitu dan konsep pengolahannya. Misalnya kalau misalnya airnya agak keruh coklat, itu dikasih apa biar jernih, disaring pakai apa segala macam gitu. Paling itu sih yang bikin tertarik sama teknik lingkungan. Oh gitu, keren banget nih Kak Gifty. Dari Saniti juga bilang nih, setuju Kak, saya tinggal di dekat Sungai Cisangkuy. Sering banget kotor sama limbah pabrik gitu. Mungkin Sanitya juga bisa nih kayak Kak Gifty nih, kerennya nih. Aplikasi kecil-kecilan tapi sangat membantu gitu ya untuk komunitas gitu. Nah, terus ada lagi nggak dari kakak-kakak teknik lingkungan mungkin? Atau kita lanjut ke berikutnya? Dari ada lagi dari kakak teknik lingkungan? Dari saya boleh nambahin nggak, Kak Yuni? Boleh dong Kak. Boleh, silakan Kak. Kak. Saya perkenalan ya, saya Faisal. Mohon maaf nih suaranya agak serak basah gitu ya. Jadi saya ini di FTSL asisten akademik juga nih, beroperasinya di TPSDA dan Teknik Sipil, dan MPSDA dan Master Sipil ya, Magister Sipil. Jadi cerita aja dikit, nyambung juga tuh sama yang teknik lingkungan tadi, sama ya. Jadi kalau saya mungkin lebih di teknik sipil air gitu ya. Kalau sekarang jurusannya sudah dispesifikan jadi TPSDA gitu, teknik dan pengelolaan sumber daya air ya Afif ya. Nah jadi saya perkenalan dulu, saya dulu S1, S2 di ITB, S3 terakhir di Colorado gitu ya, baru bergabung lagi di Indonesia gitu. Dulu saya SMA di SMA 2 Bandung. SMA 2 Bandung itu di Jalan Ciamplas ya. Jalan Ciamplas itu, nah setiap seminggu sekali saya suka jalan-jalan dari SMA 2 ke ITB. Gitu ya. Dari SMA 2 ke ITB Ganesha lewat bawah, lewat Pelesiran. Dan teman-teman nih mungkin yang sudah sebagian familiar dengan Pelesiran, itu di Pelesiran itu ada Sungai Cikapundung gitu ya. Nah, jadi setiap seminggu sekali itu saya melihat Sungai Cikapundung itu kok jelek banget gitu. Sampai sekarang masih jelek. 10-12 tahun yang lalu masih jelek. Sekarang masih jelek tapi ada perbaikan sedikit gitu ya.
Itu dulu waktu saya kelas 2, kelas 3 SMA. Nah, itu di situ saya berpikir, ini saya bentar lagi mau sekolah nih, mau sekolah kuliah. Apa ya? Nggak mungkin nih saya cerita aja dulu, saya cari video ini, video biasalah, video anime apa gitu ya. Kalau dulu kan beli DVD ya, gitu ya, di Salman gitu. Jadi alasan main ke ITB bukan untuk belajar, tapi untuk beli DVD, karena dulu ada DVD gratis. DVD murah, bukan gratis. Terus saya di situ mikir, ini gimana nih, saya mau kuliah nggak boleh saya milih ngasal, saya harus milih sesuatu yang berarti gitu buat diri saya dan dunia gitu. Di situ karena setiap minggu saya lihat Sungai Cikapundung, saya pikir ini saya harus minimal punya cita-cita untuk benerin Sungai Cikapundung gitu ya. Nah, di situ saya cari-cari informasi tentang ITB, karena kebetulan tempat beli DVD dekat dengan ITB gitu. Di situ cari informasi sana sini, oh ternyata ada jurusan-jurusan yang bagus. Kalau dulu belum ada TPSDA ya, TPSDA baru gitu. Yang ada itu teknik lingkungan, teknik sipil. Nah, di situ saya tertarik masuk ke FTSL. Nah, setelah itu saya jalani 1 tahun di TPB. Lama-kelamaan saya tahu bahwa kimia saya jelek. Tapi matematika dan fisika saya lumayan bagus gitu. Nah, setelah 1 tahun kan kalau di FTSL ya, di ITB itu kan nanti setelah itu kita penjurusan lagi, sehingga di situ saya memutuskan untuk memilih teknik sipil. Dulu belum ada TPSDA, andai ada dulu TPSDA saya pasti pilih TPSDA, karena itu urusannya dengan sungai, dengan apa segala macam. Kalau tentang sungai, hujan apa segala macam itu, TPSDA bedanya teknik lingkungan itu, kalau TPSDA itu kita belajar mengenai kuantitas, banyaknya air, banjir itu segede apa gitu. Tapi kita sedikit mengurusi kualitasnya. Nah, kualitas itu urusannya teknik lingkungan sama real. Rekayasa infrastruktur lingkungan. Nah, jadi ini sharing aja gitu. Jadi ceritanya dulu saya SMA itu saya concern sama sungai-sungai di Indonesia. Sampai sekarang masih concern dan sampai sekarang masih berjuang untuk bisa berarti gitu di dunia perairan. Gitu aja sih. Makasih ya Kak Yuni ya. Nuhun. Wah, keren banget nih Kak Faisal. Itu yang masalah concern lingkungan, tapi emang sekarang juga concernnya emang utamanya lingkungan kan ya, di secara umum juga gitu. Jadi pasti orang-orang dari lingkungan ini akan sangat berjasa nih di kemudian harinya, di ketika aplikasi-aplikasi pekerjaannya gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Gracia Kylie, Kak, kalau Gamtek di FTSL itu kayak gimana ya, Kak? Gamtek di FTSL. Mungkin ada yang bisa bantu jawab dari mahasiswa gitu ya? Gamtek tuh gambar teknik kan berarti ya? Iya, kayaknya mahasiswa lebih tepat ini, soalnya udah lupa gambar teknik gimana. Itu di TPB ya, Kak ya? Kalau saya sih dulu di TPB ya. TPB, di TPB. Kalau sekarang gimana nih, mahasiswa terbaru? Mungkin bisa bantu jawab gambar tekniknya gimana? Kalau pelaksanaan di pekerjaan sih biasanya ada software-software yang digunakan buat gambar tekniknya, jadi nggak pakai manual lagi kalau di praktek pekerjaan ya. Dan itu saya sendiri belajarnya nggak di kampus sih, jadi yang TPB tuh udah lupa, belajar sendiri bisa gitu. Nah kalau yang di TPB apa ya yang diajarinnya, Kak? Mau bantu jawab? Boleh Kak Afif. Ya, kalau misalnya gambar teknik yang ada di FTSL ini, ya masih tetap sama sih. Di tingkat 1 juga, di TPB juga. Enggak ding. Iya, di TPB. Jadi TPB-nya FTSL itu ada gambar teknik, dan itu kita belajar secara ada yang manual pakai gambar drawing pen, ada juga yang pakai software kayak AutoCAD. Kita pakainya AutoCAD, tapi bisa juga kalau misalnya mau belajar pakai SolidWorks atau SWF, tapi kita lebih ditekankan ke AutoCAD atau yang software. Nah, awal-awalnya sih kita belajar manual dulu sampai
berapa bulan, 1,5 bulan kayaknya. Nah itu kita belajar kalau misalnya manual pakai kertasnya kertas kalkir gitu khusus untuk gambar teknik. Terus juga kita pakai pulpen drawing pen yang ujungnya ya ada ukurannya gitu. Terus nah itu kan karena pulpen kayak gitu nggak bisa dihapus tuh, jadi ya itu pengalaman juga sih, pengalaman yang menarik juga karena sekalinya salah ya udah ganti kertas dan kertas yang udah salah itu nggak bisa dihapus. Tapi kayak katanya sih karena teman-teman ada caranya pakai, ada yang pakai thinner, ada yang pakai di kertasnya tuh diiris, tapi ya itu tips dan trik sebagai mahasiswa biasanya punya trik yang luar biasa. Terus itu berjalan 1,5 sampai 2 bulan. Setelah itu ada ujian tengah semester. Nah setelah ujian tengah semester ada gambar teknik yang pakai software, yang pakai AutoCAD. Nah itu kita diajarkan juga sih basic-basic dari AutoCAD kayak bagaimana cara mengoperasikannya gitu kan secara dasar. Karena AutoCAD ini sangat terpakai kalau misalnya di pekerjaan-pekerjaan itu biasanya, dan penelitian-penelitian juga biasanya kepake AutoCAD. Nah ini mah lebih advance sih kalau menurut saya, tapi kalau diikutin pasti asik kok, apalagi ini kan media seninya FTSL tuh di sini gitu. Kita belajar seni di mana lagi kalau bukan di Gamtek. Mungkin ada yang mau menambahkan teman-teman? Silakan. Terima kasih. Afif jagoan nih gambar tekniknya kayaknya. Saya emang nggak jago, Bu. Iya. Cukup Oke, kah? cukupkah? Apa ada tambahan lagi? Bu, saya izin menambahkan sedikit ya. Ya, Kak Alif. Terima kasih. Saya Alif dari Teknik Sipil. Mungkin tadi sudah cukup jelas dijelaskan, cuman yang terpenting itu dari gambar teknik yang sudah dipelajari sejak TPB itu ketika nanti kita masuk jurusan ataupun sudah di dunia kerja itu yang penting adalah kita bisa membaca gambarnya gitu loh. Jadi kalau di dunia kerja itu mungkin interface antara satu dengan yang lainnya, misalkan antara divisi engineer sama divisi sipil sama divisi mekanikal atau elektrikal gitu biasanya digambarkan melalui gambar teknik gitu. Jadi pipanya ditaruh di mana, terus ini tingginya seberapa, dan lain sebagainya. Itu komunikasinya itu melalui sebuah gambar teknik itu tadi. Jadi untuk bisa menggambar itu selain itu juga supaya kita itu bisa membaca gambar tersebut dan nanti ketika merancang atau memasang-masang itu bisa ngerti dan bisa dilakukan dengan baik. Kurang lebih kayak gitu. Terima kasih. Ya, setuju banget sih sama Kak Alif ini. Saya nggak bisa gambarnya, tapi minimal bisa bacanya gitu. Ya karena di dunia kerja juga ya kita mengandalkan drafter juga ya untuk Iya, gambar. betul. Nyuruh-nyuruh aja paling. Kayak ini gitu. Kita ngarahin drafter gitu sih. Ini ada pertanyaan dari Akin Sayabe. Kak, ada yang jalur SN nggak? SN tuh apa ya? Kak Devi tahu nggak? Enggak, saya juga kurang paham SN apa. Jalur SN mungkin Akin Sayabe kalau masih ada. SN tuh apa? SNMPTN. Oh. SNMPTN tuh yang dari ini kan ya, yang dari raport ya. Sebetulnya kalau kayak gini ini lebih jelas banget kalau ditanyain di bootnya PMB nih, Akin Sayabe. Jadi kita kan sebenarnya ya kita tahu, cuman ya nggak terlalu ngerti juga ya masalah seleksi-seleksi gitu. Jadi sebaiknya langsung ditanyakan ke bootnya penerimaan mahasiswa baru gitu. Terus ada pertanyaan lagi nih dari Betty Yuliana Panjaitan. Izin bertanya Kak, untuk teknik kelautan sendiri itu lebih mengarah ke fisikanya atau kimianya Kak?
Terus ini untuk teknik kelautan itu mata kuliah apa yang biasanya paling susah, Kak? Ini kayaknya Kak Jeremy sama siapa? Adit ya yang dari teknik kelautan. Mungkin bisa bantu jawab. Yang paling susah apa ya? Soalnya kayaknya nggak ada yang susah sih. Kamu ngomong gitu kayak sombong banget gitu ya. Soalnya udah lewat lama sih, jadi lupa susahnya di mana. Asalkan masuk, memperhatikan, kayaknya nggak ada yang susah sih. Sama-sama aja lah. Kayak SMA kan juga kayak gitu, pelajarannya kan nggak ada yang susah. Banyak faktor yang jadi kita mikir itu susah tuh, bisa suasana kuliahnya, bisa apa ya, macam-macam deh. Tapi kalau kamu hadir, menyimak, insya Allah nggak ada yang susah. Di teknik kelautan nggak ada yang susah. Kalau fisika sama kimia, yang lebih dominan fisikanya. Tapi jangan takut, sekali lagi, saya dulu nggak bisa fisika sama sekali. Saya dulu olimpiadenya kimia-kimia gitu. Terus begitu masuk FTSL, yang dihadapkannya ke matematika, fisika. Cuman ya apa namanya, bisa dipelajari sih, nggak susah kok yang fisika dan ininya, matematikanya. Itu yang kakak-kakak teknik kelautan mungkin bisa menambahkan, Kak Jeremy, Kak Adit. Udah sama Kak, sepakat lah. Kalau dibilang susah ya antara nggak ada yang susah atau semuanya emang sama-sama susah gitu. Tapi kan Iya. kita belajarnya bareng-bareng gitu kan. Jadi bebannya sama-sama kita lewatin bareng-bareng, jadi kerasanya gampang aja gitu. Iya, betul. Ini juga mungkin ya, ketegasan dosen itu juga sangat mempengaruhi penilaian kita ke suatu mata kuliah. Kalau di teknik kelautan itu yang sekarang ini sedang sangat digalakan tuh kejujuran. Jadi nggak bisanya kamu ngerjain, yang penting kamu ngerjain sendiri, jangan saling bekerja sama, jangan nyontek kayak gitu. Itu kamu masih punya harapan lah untuk mendapat nilai cukup di suatu mata kuliah gitu. Nggak ada yang susah sih, sekali lagi. Jawab nggak ya? Maksudnya menjawab nggak itu tadi? Betty gimana? Apakah jelas atau ada lagi yang pengen digali-gali lagi, korek-korek lagi dari teknik kelautan ini gitu? Atau mungkin kita lanjut lagi dulu ya ke pertanyaan berikutnya. Ini direct message sih, jadi saya coba bacakan aja. Kak, izin tanya dari Reza Ananda. Saya pengen banget masuk teknik sipil karena dari kecil udah seneng ikut papa saya survei ke lapangan. Dan saya juga seneng main AutoCAD. Wow, SMA udah main AutoCAD. Cuman masalahnya saya kagak terlalu senang fisika, Kak. Terus kira-kira bundir nggak, Kak, masuk FTSL? Tapi saya suka matematika, Kak, gitu. Bundir tuh bahasa zaman Bunuh sekarang apa? Bunuh diri. Gimana? Saya nggak terlalu senang fisika ya. Oh, nggak apa-apa. Kan tadi banyak tuh pengalaman. Saya sendiri nggak bisa sama sekali fisika. Guru SMA saya dulu kalau jam fisika selalu ganti jadi kerja bakti gitu. Jadi nggak ngerti sama sekali fisika. Tapi bisa kok, bisa. Nanti TPB kan belajar fisika lagi. Jadi kalau di TPB itu kita kayak pengulangan materi SMA untuk penyetaraan, dan dari materi SMA 3 tahun jadi setahun gitu ya. Nah, di situ sih pasti kita belajar lagi sih, dan di situ nanti bakal ketemu serunya fisika, serunya matematika itu bakal ketemu. Mungkin kan kita juga kadang ya di SMA kita nggak senang fisikanya karena gurunya atau iya, karena betul. gimana gitu. Itu pasti nanti kalau misalkan pengennya jadi apa, jadi gini, kalau misalkan kamu niat nih jadi teknik sipil, kamu minat, itu ya kita juga fisika sih, cuman nggak fisika yang kayak materi SMA banget, tapi lebih ke penerapannya ya, Kak ya. Iya. Jadi lebih kebayang ya, Kak. Lebih kebayang. Jadi lebih seru karena oh iya ada bentuknya, ada gedungnya, ada jembatannya, ada kebayang gambarnya gitu, bukan teori-teori
rumus-rumus doang gitu. Jadi seru kok sebenarnya itu kalau masuk teknik sipil atau teknik lainnya juga, teknik kelautan, teknik lingkungan dan sebagainya gitu, seru. Dulu sih mungkin Jadi kalau saya ya karena udah di otak udah benci banget sama fisika gitu, yang ditanamkan ini tuh bukan fisika, ini sesuatu yang lain gitu. Jangan kalau saya terus jadinya ya udah belajar lagi sesuatu yang lain itu yang baru. Jadi saya nggak mikirin itu tuh fisika gitu. Mungkin dari kakak-kakak teknik sipil yang mahasiswa nih, gimana nih Kak? Ada pernah perasaan bundir gitu nggak sih? Enggak kan ya? Enggak dong. Gimana dong kakak-kakak mahasiswa? Ada nggak pengen ditambahin? Oh, terus ada lagi nih pertanyaan, Kak, tahu nggak nilai rata-rata terendah SNMPTN anak FTSL? Nggak tahu kita, kayaknya itu rahasia kampus atau mungkin SNMPTN. Nggak pernah kebuka sih kayaknya itu. Ininya. Kayak kita nggak akan terekspos sama informasi itu sih. Cuman ya kalau dari saya tanya teman-teman sih berapa ya? 8 nggak tahu saya. Kalau saya tanya teman-teman sih ya lumayan lah gitu, karena ya ITB secara umum sih, bukan FTSL aja gitu. Terus ada lagi lanjut ke pertanyaan, atau mungkin dari teknik sipil tadi ada yang mau ditambahin nggak dari kakak-kakak teknik sipil? Kalau yang nggak senang fisika gitu mungkin dari HMS, dari Amalia, Hafiz, atau Jihan yang dulu nggak suka fisika tapi sekarang jatuh cinta sama teknik sipil? Kalau nggak ada, kita lanjut aja kali ya ke pertanyaan berikutnya. Dari Gracia Kylie nih, pertanyaan, Kak, menurut kakak matkul di teknik sipil yang paling asik sama yang paling susah apa? Gini. Pertanyaan lagi nih, untuk kakak HMS boleh nih dijawab, bantu. Yang paling susah dan paling asik. Izin menjawab. Halo. Boleh, Halo. Kak. Iya, Kak. Ini buat mata kuliah yang paling apa tadi? Sulit ya. Oh, yang paling asik, paling susah. Nah, ini sebenarnya kalau dari aku mungkin relatif sih, dari teman-teman sipil juga ada yang lebih suka ke kelompok keahlian mana. Semuanya asik-asik sih. Tapi mungkin kalau buat aku pribadi sendiri ya, kan ada kakak geoteknik ya. Nah, itu aku merasa itu yang paling mungkin susah ya, karena emang banyak persamaan-persamaan empirisnya gitu. Persamaan empiris itu apa ya caranya? Itu persamaan-persamaan yang udah tiba-tiba ditemuin gitu dari peneliti-peneliti dari eksperimen. Itu kadang-kadang iya, kalau hukum Newton kan emang ada apa ya, dasarnya gitu kan di alamnya. Tapi kalau eksperimental kan kadang-kadang suka nggak nyambung gitu. Kalau aku pribadi sih di situ di geoteknik. Terus kalau yang paling asik apa ya? Aku pribadi emang sukanya di struktur gitu sih, atau di transportasi. Karena emang persamaan-persamaan fisikanya itu bisa dibayangin secara fisik gitu. Dan itu juga yang mungkin ke pertanyaan sebelumnya sih, ada yang fisikanya awalnya nggak terlalu suka tapi lama-lama jadi suka. Nah, itu saya nemuin itu di struktur sih kalau aku pribadi. Mungkin dari teman-teman sipil lain bisa bantu. Gitu. Teman-teman sipil lain mungkin apa yang paling asik? Kalau saya sih dulu yang asik ya rekayasa struktur ya, karena langsung desain gedung gitu. Saya merasa bangga, oh saya sekarang udah bisa bikin gedung gitu. Itu saya asiknya itu. Tapi susah juga, asik dan susah gitu. Ada pisau bermata dua lah gitu. Aku mau nambahin mungkin, Kak. Boleh. Gimana, Amalia Sheila? Teman-teman, kenalin aku Amalia dari teknik sipil juga. Jadi mungkin aku kebalikan banget kayak sama Hafiz. Awalnya aku tuh bahkan aku suka banget gitu pas SMA, aku suka banget sama fisika. Terus kayak awal-awal masuk sipil tuh aku suka yang struktur-struktur gitu kan. Nah, tapi kan tadi kan Kak Yuni juga udah jelasin gitu ya, ada 5 kelompok keahlian di teknik sipil. Nah, tapi kayak lama-kelamaan aku tuh makin blunder sama struktur gitu. Kayak
aduh susah banget ya pokoknya kalau menurut aku struktur susah banget. Walaupun asik ya, aku mengakui juga kalau struktur tuh emang yang asik gitu dan apa ya, seru aja gitu. Tapi, kayak kalau aku sendiri nih preferensi pribadi juga, eee, yang paling susah gitu sih. Walaupun sebenarnya dosen-dosennya juga, dosen-dosen dari seluruh kakak gitu menurut aku di ITB tuh dosen struktur ini yang paling mantep deh gitu. Asik gitu sih sebenarnya, tapi, jadi makin ke sini tuh aku kalau yang yang aku suka dan yang asik juga gitu, ini sih kakak transport sama geotek gitu. Jadi kayak makin ke sini makin suka gitu. Gitu sih kalau dari aku. Mungkin ada yang mau nambahin lagi? Wah, makasih Kak Amalia untuk share-share pengalamannya. Jadi ya gitu sih paling secara umum ya kakak-kakak ya. Paling kalau misalkan ada pertanyaan lagi, sekarang kan udah waktunya kita ke main booth ya. Ya, Kak ya. di sana ada yang lebih ini meyakinkan. Maksudnya ada dari Padekan ya, ada dari Padekan FTSL dan dosen-dosen senior di sana. Ya, jadi di sana di main stage itu bisa kita pertanyaan-pertanyaan yang lebih dicecer lagi boleh tuh di sana. Bisa langsung ke main booth aja dan jangan lupa untuk giveaway, promosi iklan gitu. Jangan lupa bikin testimoni pengalaman mengunjungi booth FTSL dan dapatkan 50.000 voucher pulsa gitu. Syaratnya cuma tag FTSL_ITB dan ITB 1920 doang. Gitu. Oh, nanti sore juga masih ada booth FTSL lagi ya, nanti siang, Kak Yuni? Iya, nanti siang masih ada lagi. Yang seperti ini, kalau memang masih ada yang belum terjawab atau apa yang penasaran, bisa kunjungi booth kami lagi. Yang nanti siang. Jam berapa, Kak Devi? Kalau saya agak lupa juga. Ya? Jam 1 gitu. Iya. Paling gitu aja sih dari kita ya, Kak ya. Iya. Makasih adik-adik yang udah nanya dan kakak-kakak yang udah sharing pengalamannya di Zoom ini kan seru banget nih pertanyaan-pertanyaannya. Semoga adik-adik yang berminat masuk FTSL semuanya pada keterima. Amin, amin. Lancar, nanti juga TPP-nya lancar dan kita juga ya sampai ketemu di ITB gitu. Paling gitu aja, ayo kita semua ke main stage. Iya. Ya.